Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita akan membahas seputar pentingnya istiqomah. Istiqomah di dalam memegang agama sampai kematian menjemput kita. Lalu apa saja supaya kita ini bisa istiqomah sampai kematian kita? Saya akan sebutkan 15 perkara dengan singkat karena juga waktu. Yang pertama, supaya kita istiqomah, al-iqbal al-Quran. Jangan lepas dengan Quran. Quran itu identitas kita kaum muslimin. Jangan pernah lepas dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, renungkan Al-Quran, amalkan Al-Quran. Karena nanti Nabi SAW akan menghadap kepada Allah pada hari kiamat dan mengatakan di hadapan Allah, inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura, ya Rabb, maafkan saya, kaumku di akhir zaman sudah mulai mereka meninggalkan Al-Quran. Pertanyaannya, sudahkah kita membaca Al-Quran setiap hari? Pasti jawabannya tidak. Setiap minggu? Tidak juga. Setiap bulan? Tidak juga. Nunggu Ramadan, Ustaz? Tidak juga Ramadan tuh. Dia nggak tarawih juga rupanya. Kapan baca Quran kalau begitu? Ya. Padahal itu yang membuat kita istiqomah. Kemudian yang kedua, iltizam syar'illahi wal amali salih. Berusaha untuk iltizam, mengokohkan diri untuk berpegang dengan syariat Allah dan berusaha untuk beramal saleh. Kalau seandainya kita diberikan oleh Allah kekuatan, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ibu-ibu dan bapak-bapak juga, cobalah setiap hari itu ada amalan yang kita amalkan. Amalan apa sajalah selain yang diwajibkan. Entah berupa zikir, entah berupa baca Quran, entah berupa menolong orang, entah berupa silaturahim, terserah. Kan amal soleh kan banyak, tapi minimalnya setiap hari ada. Makanya ketika Rasul mengumpulkan para sahabat, apa kata Rasulullah? Siapa di antara kalian yang puasa? Tidak ada yang jawab. Abu Bakar mengatakan saya. Siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang sakit? Tidak ada yang menjawab. Kata Abu Bakar saya. Siapa di antara kalian yang memberi makan fakir miskin? Tidak ada yang jawab. Kata Abu Bakar saya. Siapa yang hari ini mengikuti jenazah? Tidak ada yang jawab. Kata Abu Bakar saya. Bayangkan, Abu Bakar dalam satu hari puasa, mengunjungi orang sakit, mengunjungi jenazah, memberi makan orang sakit. Kata Rasul, tidaklah manusia ada 4 sifat ini pada dirinya kecuali dia masuk surga. Jadi kalau bisa setiap hari itu minimalnya ada 4 amalan lah yang kita amalkan. Kira-kira apa kan begitu? Ya. Karena semua itu akan ditanya di hadapan Allah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga, tadabbur qasasil anbiya. Berusaha untuk tadabbur. Kalau kita ingin istiqomah, cobalah buka sejarah. Entah mempelajari sejarah Nabi, sejarah para sahabat, sejarah para ulama gitu ya. Maka kita akan semangat tuh. Kalau kita mendengar sejarah itu akan semangat. Ya, seolah-olah semua ada. Makanya kenapa kemudian di Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan para nabi kepada nabi. Kan Quran turun kepada nabi dulu kan. Jadi Allah menceritakan para nabi kepada nabi. Apa gunanya? Allah mengatakan linutsabbita bihi fuadak, supaya memantapkan hati nabi itu. Jadi kalau nabi umpamanya diuji oleh kaumnya, nabi-nabi dulu juga diuji. Kalau seandainya kemudian Rasul diuji anak-anaknya meninggal, dulu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail lagi. Kalau Nabi SAW diuji dengan sakit, Ayub 18 tahun sakit. Kalau seandainya ada orang kemudian mencaci maki mengatakan dia gila, semua para nabi dibilang gila. Akhirnya kan tenang tuh. Karena ada pendahulunya kan. Makanya kalau seandainya nih kita dapat musibah, kemudian musibah kita digandengkan dengan musibah nabi, tenang kita. Coba, apa yang tidak ada pada nabi, apa yang tidak ada pada kita ada pada nabi. Musibah apa saja yang kita hadapi, nabi pernah mengalaminya. Kita tenang jadinya kan. Ada orang yang kemudian kena musibah anaknya meninggal, nabi anaknya meninggal juga, kecil-kecil lagi, bayi-bayi. Ketika kita berdakwah kemudian anggaplah tadi umpamanya kan
buat masjid, wah ini pakai tenaga ini. Nabi juga sama. Ya, tenanglah kita. Begitu kita mengikuti jalan Nabi. Oh, kita ditimpa kefakiran. Nabi penggembala kambing berbelas-belas tahun itu kan. Setahun 2 tahun jadi penggembala kambing itu dengan gaji murah. Miskin juga Nabi. Apalagi coba disebutkan apa musibah yang ada pada diri kita itu Nabi punya semuanya. Nabi anak yatim bahkan dalam kandungan lagi. Setelah brojol, ASI dipindah-pindah dari Halimah Sa'diyah, dipindah lagi ke pamannya, dipindah lagi ke kakeknya. Kita mungkin tidak pernah merasakan itu. Makanya kenapa kalau kita mempelajari sirah-sirah Nabi itu, kita akan tenang. Ada contohnya rupanya ya. Kemudian juga yang keempat, ad-du'a, berdoa kepada Allah. Dan Nabi SAW yang paling banyak berdoa kepada Allah apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena Rasul pernah mengatakan nanti di akhir zaman ada orang yang mukmin di pagi hari, kafir di malam hari. Mukmin di malam hari, kafir pula di siang hari. Karena siapa yang memegang hati? Allah yang memegang hati. Dulu di zaman Nabi Musa ada orang namanya siapa? Bal'am ibn Ba'ura. Bal'am ibn Ba'ura ini ahli ibadah, ulamanya Bani Israel. Bisa kufur gara-gara apa? Gara-gara dunia. Ditawari jabatan, ditawari harta, kufur dia. Padahal ulama Bani Israel sampai Allah Subhanahu wa taala gambarkan kekufurannya itu, sampai Allah mengatakan fansalakha fakana minal ghawin fa'atbahu syaitan lagi katanya. Dia seperti ular yang mengganti baju. Ular kan suka ganti baju tuh kulitnya tuh. Itu insalah namanya. Artinya dia melepas baju keimanannya, berubah menjadi kekafirannya. Sesat pula dia. Harusnya dia mengikuti setan, setan ikut dia lagi. Itu Bal'am bin Ba'urah. Itu di Quran dijelaskan. Siapa lagi? Banyak. Dulu ada namanya Rajal ibn Unfuah. Rajal ibn Unfuah ini di majlis Nabi. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan riwayatnya lemah, tapi saya kisahkan aja sebagai ibrah. Jadi Rajal ibn Unfuah ini dia membaca surah Al-Baqarah secara khatam dan tafsirnya dengan Nabi. Artinya dia orang yang cinta dengan Quran. Rajal ibn Unfuah ini di akhir-akhir kehidupan Nabi muncul nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab dari Yaman. Maka Rasul mengirim surat lewat Rajal ibn Unfuah ini. Ya Rajal, kasihkan surat ini kepada Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu dari Yamamah itu, supaya dia bertobat. Dibawalah surat itu. Di tengah jalan Rasul meninggal. Surat ini dibawa Rajal. Ketika sampai di kandang Musailamah al-Kadzab itu, entah ngomong apa Rajal ibn Unfuah ini, empat mata dengan Musailamah, tiba-tiba dia mengatakan bahwa Musailamah al-Kadzab itu benar seorang nabi gitu. Rupanya apa? Ditawari kekuasaan, ditawari harta. Padahal udah ngaji sama Nabi lagi tuh, bisa murtad dia. Rajal ibn Unfuah. Na'udzubillah, apalagi kita. Makanya Umar ibn Khattab ketika memegang Taurat itu, ada satu lembaran Taurat dipegang Umar. Rasul marah dan mengatakan amutahawwikun anta ya ibnul Khattab. Kau sudah bingung wahai Umar, lempar tuh lembaran Taurat. Di depanmu ada Quran. Ngapain pula kau pegang-pegang Taurat? Nabi tahu hati Umar itu yang memegang Allah, bukan Umar. Bisa saja Umar tersesat. Kalau sekelas Umar aja dikhawatirkan oleh Nabi, tentu sekelas kita lebih khawatir lagi. Nabi lah kan begitu. Tiba-tiba kita tidak pernah belajar Quran, tidak belajar hadis, sok-sok beli Injil dibaca. Kenapa beli Injil? Perbandingan agama Ustaz. Perbandingan dari mana? Quran aja nggak hatam. Mau dibanding-bandingkan dengan mana? Mau sesat kamu kan begitu. Jadi makanya banyak berdoa supaya di zaman fitnah ini adalah hati kita tetapkan di atas agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 6, yang nomor 5, zikrullahi Azza wa Jalla. Perbanyak zikir, karena zikir yang bisa menangkan hati. Kemudian yang nomor 6, al-hirsu ala an yaslukal muslim tariqan sahihan, berusaha untuk mencari jalan yang benar, talabul ilmi. Kalau kita ingin istiqomah, rajin-rajin hadir di majelis taklim. Orang yang jarang hadir di majelis taklim itu mudah futur orang itu. Siapa yang akan memberi nasihat kepada orang kalau tidak hadir di majelis taklim? Karena ilmu itu hanya akan dapat di majelis taklim. Anda bisa mungkin belajar lewat YouTube, lewat televisi, tapi Anda tidak beradab di situ. Kadang-kadang sambil tidur tengok YouTube, sambil makan tengok YouTube, kadang-kadang nggak pakai baju lagi.
Nah, coba kalau antum hadir di majelis taklim, ada yang berani pegang bawa makan, buka baju, tidur. Mungkin ustadznya yang pulang, ngapain lah ngajari orang kayak gini. Ya. Karena kalau sudah di majelis taklim pasti ada adabnya, ada malu sedikit lagi gitu. Karena ada malaikat di situ, makanya pasti dapat ilmu. Walaupun seandainya ilmu itu diulang-ulang, minimalnya pulang sudah tak ada dosa lah. Kita ini sudah banyak dosa, susah pula hadir di majelis taklim, istighfar pun tidak. Minimalnya kalau sudah susah istighfar, hadir aja di majelis taklim, pulang itu dosanya sudah hilang. Kata Nabi, qumu maghfuran lakum, pergi kalian, dosa-dosa kan sudah diampuni. Ya. Walaupun yang ngantuk Ustaz, ya walaupun yang ngantuk, insyaallah. Insyaallah, mudah-mudahan nggak ngantuk aja lah ya. Kemudian yang nomor 7, at-tarbiyah. Berusaha untuk tarbiyah. Mentarbiyah itu membiasakan, melatih diri. Jangan malas, gitu maksudnya ya. Karena perasaan malas ini, makanya Rasul berdoa. Ada satu doa menarik itu ketika Rasul, entah siapa yang melangkahkan kaki Rasul. Tahu-tahu ke masjid aja Rasul itu. Rupanya di masjid itu ada Abu Umamah Al-Ansari. Lagi bingung, stres. Kata Rasul, "Hei Abu Umamah, ngapain kau di sini? Ini kan bukan waktu sholat, karena waktu itu di waktu duha. Waktu duha orang kerja. Ngapain kau di masjid?" katanya. Apa kata Abu Umamah? "Humumun lazimatni ya Rasulullah. Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasul." Bingung, stres, banyak hutang wahai Rasul. Rupanya ada juga sahabat yang stres hutang. Bukan kita aja, sahabat pun ada yang berhutang, stres dengan hutangnya. Karena hutang itu, apa kata istilahnya para ulama itu? Stres di malam hari, hilang di siang hari. Nah, itulah. Orang yang punya utang itu cuma 2. Kalau malamnya stres, siangnya hilang, takut ada debt collector. Hilang tak kemana. Siang datang lagi, stres lagi itu. Makanya jangan suka utang. Jadi kata Nabi SAW, "Ya Aba Umamah, maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat? Kalau kau baca, ku yakin stresmu hilang, hutangmu terlunasi," katanya. Wah, kata Abu Umamah, mau saya itu Rasul. Apa tuh kalimat tuh? Katanya. Maka Nabi SAW mengajarkan, katakan ya Aba Umamah setiap pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal jubni wal bukhli, wa wa ghalabati daini wa qahrir rijal. 8 kalimat diajarkan Nabi. Ya Allah, saya berlindung kepada minal hammi wal hazan. Ham artinya bingung, hazan artinya sedih. Bingung menghadapi perkara yang dihadapi dan yang akan datang, sedih karena menghadapi yang sudah berlalu. Itu artinya. Ya, kalau yang berlalu kan sedih kita kan namanya. Kita dulu pernah kaya jadi miskin, sedih. Dulu masih jadi polisi, sudah purnawirawan, sedih kan itu. Udah pensiun sedih kan itu. Tapi kalau bingung ini sesuatu yang akan dihadapi, besok mau makan apa, besok mau usaha apa, itu namanya bingung tuh. Ya. Kita berlindung dari dua-duanya, dari bingung dan dari sedih. Kemudian minal ajzi wal kasal. Kita berlindung kepada Allah dari kelemahan dan kemalasan. Ini 2 penyakit bahaya ini. Lemah, malas, bahaya. Apa bedanya? Kalau malas dengan ajz, dengan lemah itu. Kalau lemah itu orang pengen sholat, dia kepengen, tapi karena sakit stroke nggak bisa ke masjid, itu namanya lemah. Pengen ke masjid tapi lemah, nggak bisa datang. Malas bahaya, ya. Ada panggilan adzan, dia bisa jalan tapi tak mau jalan, itu namanya lemah. Malas tuh namanya. Kan beda kan? Kalau malas itu bisa jalan tak mau jalan, tapi kalau lemah gimana pula namanya lemah. Dua-duanya kita berlindung kepada Allah. Dua-duanya kita berlindung kepada Allah. Makanya kita berlindung dari kemalasan, karena malas ini penyakit apa yang dilakukan orang malas? Coba tidur. Dunia saja tidak mungkin dicapai, dia apalagi agama. Orang malas itu dua-duanya ngerokok sana sini, kayak orang stres orang malas itu. Kita berlindung dari dua-duanya tuh, malas sama al-azz, ya, sama kelemahan. Kemudian minal jubni wal kasal, minal jubni wal bukhli, kita berlindung dari kebakilan dan kepengecutan. Orang bakhil ini bahaya sekali. Kemudian juga pengecut. Orang pengecut ini takut. Jangankan lagi mau usaha, mau lewat di tempat
yang ada kuburannya tak jadi. Nanti kalau sudah sampai tuh digas motornya 100 tuh. Bisa nabrak-nabrak itu. Itulah orang-orang penakut tuh kayak gitu. Tergesa-gesa. Dan yang terakhir, berlindung dari terkalahkan oleh hutang ataupun jasa orang. Kadang-kadang orang kalau sudah banyak jasa kepada kita, kemudian kita disuruh tegur, bisa nggak kau nasihati si An? Nggak bisa saya. Kenapa? Jasanya banyak sama saya. Nggak bisa menyampaikan kebenaran jadinya kan. Maka kita berlindung dari dua-duanya tuh. Makanya istiqomah itu harus ada tarbiyah, jangan malas. Ya. Jadi ada ijtihad. Kemudian juga yang ke-8, as-siqatu bitariq, harus yakin dengan apa yang sudah kita yakini. Kemudian juga yang nomor 9, mumarasatu da'wati ilallah, berusaha untuk membiasakan ngajak orang kepada kebaikan. Walaupun kita belum baik 100%, ajak manusia kepada kebaikan. Kalau maling, ketemu maling, kemudian maling tidak mengatakan jangan maling, dua-duanya maling sampai kiamat. Bisa dipahami ya? Tapi kalau maling bilang, jangan maling, boleh jadi salah satunya tobat. Masa saya maling teriak jangan maling, kau masih maling, saya enggak, malulah kan itu. Atau dia masih maling kawannya, betul juga kau. Akhirnya kan, kalau kita memberikan nasihat nunggu kita baik 100%, enggak akan bisa memberikan nasihat. Yang penting biasakan aja nasihat-nasihat. Boleh jadi dengan sebab itu hidayah kepada kita, itu maksudnya. Itulah istiqomahnya di situ. Kemudian juga yang nomor 10, al-iltifat haulal anasiril muthbitah, berusaha untuk mengambil anasir, maksudnya poin-poin terpenting dalam hidup itu. Ibadah itu banyak, tapi ambillah yang paling penting dengan itu. Entah wajibnya dulu, ya kita biasakan yang wajib dulu. Ini aneh, orang tidak pernah sholat wajib, orang tidak pernah sama sekali sholat, tapi kalau masuk Ramadan puasa pula dia. Puasa tuh, nanti kalau dekat-dekat mau buka puasa tuh, sempet-sempetnya dia tanya korma, mana korma, kok kata dibeli bu. Kenapa korma? Itu sunnah Nabi, kata. Loh, kalau sunnah ingat dia, sholat yang wajib tak ingat. Tarawih dia tarawih, duhur pula tidak. Ini kan kurang ajar. Yang wajib kemana, yang sunnah kemana kan? Aduh, otaknya udah error. Kemudian juga yang nomor 11, as-siqatu binasrillah wa annal mustaqbalil Islam. Ingat, pertolongan itu datang dari Allah. Terkadang orang itu berpikir seperti ini. Kan di Quran itu kan sudah jelas ya. Orang-orang yang beriman itu kan janji-janji Allah banyak sekali akan diberikan kepada orang-orang beriman. Contoh, Allah mengatakan innallaha yudhafi'u 'anil ladzina amanu. Allah itu akan menolong, akan membela orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Dan Allah mengatakan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman, kami akan berikan kehidupan yang layak untuk dia. Bahkan Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu wa amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ardi. Allah sudah janjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan kekuasaan di permukaan bumi. Lihat, orang yang beriman pertama dibela Allah, ditolong Allah, diberikan kehidupan yang layak Allah, bahkan diberikan kekuasaan lagi oleh Allah. Pertanyaannya, Ustadz, rasa-rasanya saya sudah beriman, tapi mana pertolongan Allah katanya? Kok saya gini-gini saja hidupnya, ngontrak-ngontrak saja hidupnya, usahanya tidak pernah jalan-jalan. Saya sudah sholat kok, sudah puasa, sudah ngaji. Apa betul yang berpuasa sekarang di dunia umat Islam rasa-rasanya saya sudah beriman? Ustadz, manalah pertolongan Allah itu? Katanya janjinya banyak. Dia tidak sadar bahasa dia kan baru rasanya tuh. Anda ini beriman baru rasanya. Supermi rasa ayam, ada ayamnya di situ? Kan baru rasanya saja, tak ada ayamnya di situ. Jadi kalau baru rasanya belum ada imannya, percuma saja. Karena iman tidak bisa dirasa. Iman itu diaplikasikan lewat keyakinan, kemudian lewat lisan, kemudian lewat perbuatan. Kalau hanya ngomong gitu saja tidak bisa. Jadi makanya harus betul-betul thiqah, yakin dengan pertolongan Allah. Kemudian yang nomor 12, ijtima al-akhlaq al-muayyanati ala tsabat, berusaha untuk berakhlak, perbaiki akhlak kita, mulai tutur kata, perbuatan,
baik akhlak dengan diri sendiri, akhlak dengan anak, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan tetangga, berusahalah dirobahkan begitu. Karena itu yang bisa mengantarkan kepada istiqomah. Termasuk juga wasiatus salihin, datang kepada orang-orang saleh, datang kepada ustadz, kiai, ajengan, tuan guru, minta nasihat mereka. Ya, fala tuzakku anfusakum, jangan merasa bersih diri sendiri. Ya, kita ini rohani kita perlu disiram. Mungkin badan kita sudah cukup lah dengan baksonya, mie ayamnya, apa semua ya kan. Hari-hari kadang makan 4-5 kali kita, sudah cukup badan kita tuh. Ruh kita yang belum cukup. Hadir di majelis taklim, melihat YouTube pengajian atau datang ke orang saleh dan begitu seterusnya kan. Karena itu yang bisa memantapkan sebenarnya. Kalau tidak dilakukan maka kita akan futur. Kemudian juga zikrul maut, ingat kematian. Karena kalau ingat kematian itu, itulah yang akan menghancurkan semua kenikmatan kita. Dan yang terakhir, ta'ammul fi na'imil jannati wa adzabin nar. Kita senantiasa berfikir tentang indahnya sorga, kemudian juga azabnya neraka yang sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Kalau kita sudah tahu nikmatnya sorga, pedihnya neraka, tentu kita tidak mau masuk neraka dan pasti kita masuk sorga. Dan jalan masuk sorga adalah dengan beriman dan beramal soleh. Sebab itulah, inilah diantara kunci-kunci supaya kita istiqomah. Istiqomah dari mulai balik sampai kita meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab.